Halo, Assalamualaikum. Iya, Ma? Iya, kenapa? Loh, kalau acara gini kan biasanya Mama sih. Kalau acara parenting gini kan Mama yang hadir. Kenapa sekarang jadi Papa? Ya ampun, kalau cuma belanja loh, Ma. Ntar malam juga Papa anterin deh, atau besok. Jadi harus sekarang nih, Papa. Jam berapa acaranya sih? Jam 8. Ya udah, ya udah deh. Aduh, ya udah, Oke, ya, Waalaikumsalam. Aduh, Mama nih ada-ada aja. Masa ke acara beginian Papa juga yang hadir? Ya. Tuh, Pak Mukhlis, Oh iya, kok ada di sini juga, Pak? iya saya mau ke acara pernikahan saya. Oh, sama kalau gitu. Lagian istri kita ada-ada aja, Pak. Masa kita disuruh ikut acara beginian? Ya emang kenapa Pak? Ya kan malu, Pak. Ini kan acara untuk ibu-ibu parenting gitu loh, Pak. Ya kan kita orang tua juga, jadi kita punya peran dalam pengasuhan anak Pak. Oh gitu, Pak ya? Ya kalau kita nggak ikut gimana kita bisa tahu ilmunya? Oh gitu, Pak. Ya udah ikut aja. Oh, boleh, Yuk, boleh semua. deh. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat guru Paudikmas di seluruh Indonesia? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga bersemangat dalam melakukan aktivitasnya. Sahabat guru Paudikmas di seluruh Indonesia, pernahkah Anda mendengar lagu ini? Mengasuh anak itu tugas orang tua, bukan ibu saja atau ayah saja. Bikinnya berdua, urusnya bersama, karena anak juga butuh figur ayahnya. Terdengar sarkas, satir, atau malah tersindir didengar lagu ini. Nah, menarik sekali ya lagu ini. Kenapa saya nyanyikan lagu ini? Karena kita akan membahas tentang pelibatan ayah dalam pendidikan anak usia dini. Nah, pada kesempatan ini kita sudah kedatangan dua narasumber yang akan berbagi kisah tersebut. Yang pertama adalah seorang guru dari TK Permata Hati Bangkalan. Beliau bernama Pak Agung Purwonugroho. Apa kabar, Pak? Baik. Alhamdulillah. Berikutnya adalah seorang wali murid atau seorang ayah dari TKIT Uswatun Hasanah Palembang, Bapak Muhammad Mukhlis. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Luar biasa nih ya, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pelibatan ayah dalam pendidikan anak usia dini. Kenapa sampai dibahas? Karena memang agak jarang ya. Iya. Kalau yang sudah-sudah atau yang ada, jangankan masyarakat, orang tua nih, suami istri kadang-kadang memang lebih banyak membebankan kepada seorang istri, seorang ibu dalam pengasuhan anak, ya, seperti itu. Kalau tidak salah, tidak lama ini ada sebuah program yang bernama Mikrokredensial, betul Pak Agung? Iya, betul. Iya, Pak Agung mengikuti program tersebut. Iya. Nah, bisa diceritakan sedikit apa itu mikrokredensial? Mikrokredensial itu sebenarnya kalau dari definisi adalah pelatihan jangka pendek yang pada kesempatan kemarin itu dilaksanakan oleh kementerian, dalam hal ini LPDP. Oh, jadi kerjasama antara kementerian dengan LPDP atau bagaimana? Iya, dengan LPDP juga dengan melibatkan Universitas Monash dari Australia. Wah, luar biasa dari Australia. Yes. Wih, yes, jawabnya yes, luar biasa. Itu kemarin siapa aja yang bisa jadi pesertanya tuh? Kalau pesertanya itu adalah guru dan kepala sekolah PAUD yang ingin meningkatkan kompetensinya sebagai pendidikan anak usia dini, dan ada beberapa tahapan-tahapan yang harus diikuti untuk mengikuti mikrokredensial ini, termasuk karena ini kerjasamanya sama Monash University ya, jadi ada tes TOEFL juga di sana dan interview bahasa Inggris waktu itu. Oh, apakah harus mengerti bahasa Inggris jadi? Ya, paling enggak TOEFL-nya itu minimal 450 dan ada interview, karena nanti kan interview pelatihannya juga dengan Universitas Monash Australia yang pengantarnya menggunakan bahasa Inggris. Oh, berarti untuk bisa mengikuti program ini salah satu skill yang harus dimiliki oleh guru adalah bahasa Inggris yang dibuktikan dengan TOEFL itu. Oke. Kemarin pesertanya dari seluruh Indonesia. Dari seluruh Indonesia. Ada berapa orang angkatannya Pak Agung? Kalau yang daftar itu sekitar 80, yang lolos seleksi 30. 30 peserta.
tidak terlalu banyak karena memang Ya. kuotanya begitu dan memang dibutuhkan skill yang Ya. agak lumayan Ya, berat ya betul. mungkin ya seperti itu. Karena mendengarkan orang berbicara, apalagi orang asing kan Yes. butuh kemampuan buat kita untuk memahaminya ya. Luar biasa ini. Dari program ini berapa kali dalam 1 tahun? Kalau saya tidak salah 1 tahun itu 3 kali. 3 kali. Ada Pak Agung yang yang ketiga, yang terakhir. Oh, Nah, tapi ini di akan tahun berulang. Insya Allah akan berulang di tahun berikutnya. Jadi harus bersemangat nih guru PAUD yang tertarik untuk mengikuti program mikrokredensial. Nanti akan diadakan lagi berarti tahun depan ya, Ya. karena ini sudah ketiga Tahun terakhir, ya, kalinya. yang terakhir. Wah, luar biasa nih. Pasti banyak yang tertarik. Pak Agung kemarin sewaktu mengikuti ini, materi apa yang Pak Agung dapatkan dari program mikrokredensial? Yang pertama tentu saja kita diajak untuk melihat gitu ya, bagaimana pentingnya teacher parents collaboration atau kerjasama dengan orang tua itu dipraktekkan di Australia tentu saja. Kita tahu kan pendidikan itu kan ada 3 ya Mbak ya, ada pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, dan pendidikan masyarakat. Nah 3 sentra ini kan harus connect gitu ya, nggak bisa kalau misalnya pendidikan di sekolah saja atau di rumah saja atau di rumah masyarakat saja. Nah di sini kita diajarkan untuk memiliki kemampuan untuk melakukan kolaborasi yang baik dengan orang tua. Bagaimana caranya melakukan kolaborasi yang baik dengan orang tua. Itu cuma ditekankan kepada salah satu figur ayah atau ibu atau keduanya? Kalau secara umum dua-duanya involve gitu ya. Tapi Jadi dibahas juga ketika akan membahas Ya. bagaimana melibatkan ayah. betul ada pembahasan di Nanti situ. kita bahas dengan Pak Muhlis ya, Yes. seperti apa gitu tekniknya. Oke. Berarti ini memang harus berkolaborasi ya antara Ya. sekolah, Betul. kemudian masyarakat juga, orang tua juga. Iya. Gitu ya Pak Agung Iya, ya? kolaborasinya bukan hanya kehadiran atau apa, tapi juga involve atau terlibat dalam setiap kegiatan yang ada di sekolah. Oh gitu. Ini terkait dengan kolaborasi antara orang tua dan sekolah. Pak Muhlis sendiri secara pribadi apakah terlibat langsung ketika dari sekolah misalnya ada program-program tertentu? Bagaimana Pak Muhlis? Sejauh ini terlibat, Bu. Terlibat Iya. semua atau misalnya berbagi peran dengan ibu? Gitu? Berbagi peran pastinya. Jadi misalnya ada hal-hal yang memang saya tidak bisa ikuti, maka ibunya yang ikuti. Tapi jika saya bisa, maka saya pasti ikuti. Oh gitu. Kalau secara pribadi sebagai orang tua ketika sekolah mengadakan program-program tertentu, tanggapannya bagaimana sih? Apa merasa banyak banget sih, repot banget gitu, atau memang merasa terpanggil karena kan sebagai orang tua dan guru kita sebagai partner gitu ya? Iya. Bagaimana Pak Muhlis? Jadi selain orang tua, saya juga sebenarnya guru, Bu ya. Jadi jika ada kegiatan itu, saya sangat support sekali dan saya merasa terpanggil untuk ikut aktif dalam kegiatan tersebut. Ya, karena saya pengen juga anak saya saya ingin anak saya itu bisa lebih percaya diri dengan adanya saya di situ kan. Jadi orang guru juga merasa dihargai dengan keberadaan orang tua di situ. Seperti itu. Iya, bagaimana Pak Agung dengan misalnya di orang tua seperti ini nih, ternyata lebih banyak ayahnya yang terlibat di sekolah. Iya, gitu. kalau di mikrokredensial juga kemarin diajarkan bahwa sebenarnya ada yang namanya ecological system ya. Jadi perkembangan manusia atau peserta didik dalam hal ini itu juga dipengaruhi oleh lingkungan baik di lingkungan keluarga sampai dari keluarga sampai ke masyarakat, dari mikrosistemnya sampai ke kronosistemnya. Kalau di mikrokredensial juga diajari seperti itu. Iya, karena kadang-kadang kalau misalnya orang tua sudah menyekolahkan anak, kadang-kadang memberikan tanggung jawab penuh kepada sekolah. Udah tanggung jawab sekolah, mau pintar mau enggak gitu. Seharusnya tidak seperti itu ya, Iya, karena iya, di betul. sekolah berapa jam sih ya? Iya. Lebih banyak dengan orang tua ya di rumah ya. Iya. Bagaimana? Orang tua kan punya waktu lebih banyak Mm-mm. di rumah, itu pasti lebih banyak. Dan selain itu juga orang tua pasti jauh lebih paham tentang anak daripada si guru ini. Jadi dua-duanya harus berkomunikasi dengan baik. Komunikasi yang pertama, yang kedua kerjasama dan berbagi peran antara orang tua dan guru dalam pengasuhan bersama seperti itu. Nah, menurut Pak Agung ini seberapa penting kolaborasi antara orang tua dan guru, khususnya ayah gitu ya, dalam pendidikan anak usia dini? Sangat penting dengan peran yang masing-masing ya. Ayah mungkin nanti akan lebih berperan dalam hal asah kalau saya bilang. Ibu mungkin lebih ke asih atau kasih sayangnya. Ibu itu kan kalau perempuan kan lebih ke emosional ya, berpikirnya pakai perasaan. Kalau ayah itu kan pakai logika. Jadi nanti ayah berperan dalam hal mungkin kepemimpinan, mengajarkan kedisiplinan, berani, nggak takut seperti itu. Kalau ibu lebih ke kasih sayang.
empati dan segala macam. Gitu. Berarti ada peran masing-masing Yes. yang berbeda antara orang tua, diantaranya ayah dan ibu. Kalau Pak Mukhlis sendiri seperti itu di rumah menerapkannya? Iya, saya selalu menerapkan yang pertama kedisiplinan ya. Misal jam mandi, jam tidur, jam sholat juga termasuk juga ya. Itu lebih ke ayah? Ayah, iya. Dan kemudian juga saya lebih mengajarkan banyak hal seperti misal akademis di rumah. Seperti misalnya contoh bahasa asing ya itu. Kemudian juga saya ajarkan masalah seperti sikap memaafkan, gitu seperti itu. Oh, jadi lebih kepada ayah itu ya. Itu cara mengajarkannya gimana? Apa secara langsung atau melalui cerita, dongeng atau seperti apa? Bisa melalui cerita, tapi ada hal-hal juga yang bisa saya ajarkan melalui teladan langsung. Seperti membantu pekerjaan rumah, gitu. Jadi ketika saya di rumah, saya biasa mencuci piring, Bu ya. Itu biasa dilakukan saya. Saya ajak Ini anak istrinya saya. seneng banget kayaknya nih punya suami Nanti kayak nggak gini ya. Jadi saya biasa ngajak anak saya, ayo kita nyuci piring sama-sama, atau ayo ikut abis nyuci piring yuk. Oh, jadi bukan nyuruh ya? Bukan. Bukan. Kita ngajak ya. Nah, nanti anak saya, Mencontohkan. dan ternyata memang dalam 5 bulan terakhir ini, anak yang paling tua khususnya ya, itu, Bi, mau nyuci piring, Bi, gitu. Oh, akhirnya mereka punya inisiatif. Iya, meskipun ya udah kasih yang bahan plastik ya, atau yang ringan-ringan sendok, misalnya mangkok plastik, oke silakan cuci. Mau itu bersih atau enggak, terserah. Yang penting dia belajar nyuci dulu di situ. Yang penting dia mau dulu kan. Yang penting mau dulu. Mau dulu. Oh, Nah, jadi itu. untuk hasil belakangan. Gitu. Kalau kotor cuci lagi. Nggak apa-apa ya, Nggak kayak gitu apa-apa, ya, iya. namanya juga upaya Iya. gitu ya. Apalagi ini waktu masih kecil ya, nanti Masih setelah kecil, iya. besar mereka tahu lah gimana cara nyuci piring yang betul gitu ya. Pak Mukhlis dari sekolahnya sendiri ada nggak sih program khusus yang dibuat dalam rangka melibatkan ayah secara khusus gitu? Iya. Jadi kalau di TKIT Sultan Hasanah itu tempat anak saya sekolah itu ya, itu sudah ada anak kelas parenting namanya Father's Talk. Father's Talk. Iya. Atau kelas parenting untuk ayah-ayah ya, bincang-bincang ayah. Bincang antara para ayah yang tujuannya itu sebenarnya untuk mengajarkan dan menyadarkan para ayah bahwa ayah itu punya peran penting dalam pendidikan anak. Ini seru ya katanya, menyadarkan ayah. Jadi selama ini ayah nggak sadar. Menyadarkan ayah karena memang mungkin kurang kali ya keterlibatan ayah di sekolah itu ya. Jadi stigma orang tua itu kan para ayah khususnya ini kan, ayah itu cukup cari nafkah. Iya, cukup pergi pagi cari nafkah, pulang sore atau malam satu sudah selesai. Anak mau tidur mau nggak terserah kan, terserah. Jadi seperti kebanyakan terjadi sekarang ini kan, pendidikan anak itu diserahkan pada ibunya saja. Sedangkan ayahnya tuh ya dia mau main game terserah. Dia mau kerja, mancing, Yang penting terserah. anak anteng. Yang penting anak anteng. Dia nggak mau tahu anaknya tuh misal nilai sekolahnya berapa, nggak mau tahu itu misalnya bayaran sekolahnya berapa, itu misal contohnya ya. Atau bahkan nggak mau tahu anaknya tadi misal main apa di sekolah gitu kan, gitu. Jadi Jadi berarti ayah itu betul-betul harus terlibat langsung apa yang dilakukan anak dari pagi sampai siang sampai sore kalau perlu gitu ya. kalau perlu iya. Ya supaya tahu, dan itu memang dalam rangka bukan cuma untuk mendidik, juga membangun kedekatan dengan anak. Harus iya karena memang Supaya ada iya. bonding gitu ya, Pak Mukhlis. Iya. Kalau dari Pak Agung ada nggak di sekolahnya yang misalnya programnya seperti yang diceritakan Pak Mukhlis tadi, melibatkan ayah gitu? Iya, kalau pelibatan ayah terus terang Pak, cerita dari Pak Mukhlis ini salah satu praktik baik yang perlu ditiru ya oleh lembaga-lembaga pendidikan yang ada di seluruh Indonesia. Saya juga tergerak nih, wah ini ide yang keren nih gitu. Saya kepikiran untuk bikin satu lagi nanti di Wah, lembaga. luar Kalau biasa. selama ini di lembaga kami memang kebanyakan ibu-ibu. Ini juga miskonsepsi yang terjadi ya, bahwa pengasuhan itu punyanya ibu, tapi bapak itu ya sebenarnya kata Pak Mukhlis tadi, cari duit aja bapak tuh. Nah, kita perlu menyadarkan nih, memantik rasa sense of belonging ayah juga, bahwa ini ayah nih kita bikinnya sama-sama tadi, seperti lagu yang Mbak Ratu nyanyikan tadi ya. Jadi pengasuhannya juga harus sama-sama dengan peran yang berbeda itu. Ya, meskipun nanti ada porsi masing-masing Betul. misalnya gitu ya. Kalau di lembaga kami, cara kami adalah ketika ayah itu kebetulan waktu itu ngantar anaknya gitu ya. Nah, guru nih yang harus ngobrol sama ayah itu. Jadi guru yang aktif? Yes, guru harus aktif juga nih. Kebetulan saya ada laki-laki, ada dua orang laki-laki juga di lembaga saya. Itu biasanya kalau laki sama laki kan ngobrol nyambung nih. Jadi ketika nganterin anaknya, saya yang datang ke bapaknya itu, ayahnya itu ngobrol. Gimana, Pak, sering-sering mampir dong Pak, kita ngopi bareng yuk kadang-kadang. Nah gitu. Itu yang perlu dilakukan juga oleh guru-guru yang ada di seluruh Indonesia juga, untuk membuat orang tua itu sadar bahwa ayah juga ada perannya di situ. Oh, jadi dari hal-hal kecil justru Yes. ya.
Jadi dari intensitas bertemu seperti itu, meskipun tidak membuat momentum yang besar, justru dari hal-hal kecil itu juga bisa menyadarkan bahwa ayah tuh dibutuhkan loh di sekolah. Karena kebanyakan ayah kalau nganterin anak udah nyampe gerbang, dadah gitu ya. Kalau ibu kan sampai depan kelas gitu ya. Kalau Pak Mukhlis nganterin anak sampai mana Pak? Gerbang, karena memang aturan sekolahnya harus gerbang. Oh, kalau ini memang aturan sekolahnya. Kalau Pak Agung sebisa mungkin sampai dalam gitu ya, nganterin anak gitu ya. Memang kalau misalnya ada intensitas seperti itu, ada komunikasi yang terjalin ya. Jadi guru dan orang tua juga ada kelekatan gitu ya. Karena untuk membangun bonding dengan anak kan kita juga harus punya kelekatan orang tuanya. Begitu nggak Pak Agung sebagai guru? Ya, memang kalau misalnya guru juga, saya bilang tadi punya peran. Ada cerita dari mikrokredensial kemarin ya. Itu ada cerita bahwa ada orang tua di Australia nih ceritanya, yang dia tuh nganterin anaknya tuh jauh dari gerbang malah. Gitu loh. Jadi dia nganterin anaknya sampai situ. Nah, gurunya ngelihat nih. Dan orang tua ini memang jarang berkomunikasi dengan guru yang lain. Akhirnya di sana mereka, gurunya punya rasa itu, sadar, aware akan itu loh. Bapak ini kok jarang ngobrol sama kita. Akhirnya guru itu yang mendekati bapak itu, dia tanya gitu loh. Dia tanya, "Kenapa kok enggak sampai sana nganterinya, Pak?" Ternyata ketika ditelusuri lebih jauh memang ada permasalahan di keluarga. Nah, kita juga tahu kalau keluarga itu kan nggak sama ya, Mbak ya. Yang dibilang keluarga inti itu nggak semuanya punya itu. Ada keluarga itu kan ayah, ibu, dan 2 anak. Ada beberapa tipologi keluarga yang berbeda. Misalnya ya maaf single parent gitu kan. Nah, itu kan juga perlu komunikasi antara pendekatannya orang. berbeda. Pendekatannya juga berbeda. Masalahnya bisa sama, tapi penyelesaiannya atau solusinya bisa berbeda-beda. Karena tipikal keluarga yang berbeda-beda. Ada yang poligami, maaf ya sebelum. Ada yang jangan sampai Pak Agung berniat juga nih ya. Enggak dong. Ya ada yang single atau keluar kerja di luar negeri orang tuanya, akhirnya dia harus tinggal sama neneknya. Itu pasti pendekatannya biasanya berbeda. Itu berpengaruh juga pada karakter anak di sekolah. Oh iya, pasti. Gitu. Pasti berpengaruh. Kalau kita mungkin biasanya disebutnya home visit kali ya. Jadi home untuk mengetahui kondisi anak, latar belakang anak, seperti itu ya Betul. Pak Agung ya. Kalau Pak Mukhlis, ada nggak jenis komunikasi dari bukan orang tua tapi guru di sekolah yang entah itu terjadwal, lebih intens tentang anak gitu? Biasanya ada, kan kami ada grup WA, jadi guru itu biasanya melaporkan kegiatan sekolah ya anak-anak ya. Dan juga biasanya atau orang tuanya sendiri yang inisiatif nanya, "Bu, gimana perkembangan anak kami?" Gitu loh. Mungkin akan dijelaskan oleh gurunya tersebut. Begitu Pak. Kalau Pak Mukhlis ada nggak upaya-upaya yang khusus, karena kan sebagai ayah mencari nafkah ya. Mungkin beberapa ayah berpikir mencari nafkah aja udah capek gitu ya. Sampai rumah masih harus mendidik anak, masuk anak kayaknya gimana gitu ya. Tapi ada nggak gitu upaya yang dilakukan oleh Pak Mukhlis sebagai ayah yang mencari nafkah, juga sebagai ayah yang harus mengasuh anak? Upayanya jelas ada pasti. Effortnya lebih? Effortnya lebih. Jadi saya maksimalkan waktu ketika hari libur. Gitu. Jadi seperti membayar waktu? Iya, jadi kalau hari libur anak-anak tuh sudah sama saya saja lah gitu. Sampai segitunya ya? Iya. Berarti istrinya bisa me time tuh ya? Bisa, kalau dia mau. Kalau dia mau. Iya. Kalau enggak di rumah aja udah gitu ya? Kalau Iya. Pak Agung juga sebagai guru, sebagai ayah juga berarti ya? Iya, saya bisa juga berarti cari nafkah gitu, Iya. ngasuh anak gimana? Dan tuh? memang kalau itu saya yang bilang ya, yang saya bilang setiap keluarga beda-beda ya. Nah, memang saya lebih banyak waktu di rumah daripada istri saya. Istri saya itu kan dia pegawai negeri ASN. Nah, saya punya waktu lebih banyak. Ya saya sempatkan waktu itu sebisa mungkin untuk main sama anak kan, gitu loh. Jadi bondingnya sama anak-anak lebih dekat saya biasanya daripada. Tapi bukan ngasih HP kan biar anteng? Nggak boleh ya? Enggak, harus tetap ada disiplin ya, berapa menit pegang HP seperti itu. Ya karena balik lagi tadi seperti yang Pak Mukhlis sampaikan ya, kadang-kadang ada beberapa orang tua biar anteng udah kasih HP gitu ya. Ternyata tidak boleh seperti itu. Harus memerankan sebagai ayah yang bisa mengasuh anak-anak. Pak Mukhlis, untuk Pak Mukhlis sendiri sebagai ayah di rumah, ada peran khusus nggak misalnya? Ini tanggung jawab saya sebagai ayah. Ibu tidak boleh ikut campur misalnya. Ada nggak kayak gitu? Kami sama-sama sebenarnya. Oh sama-sama. Sama-sama. Jadi kalau memang khusus dari saya sendiri sebagai ayah itu kepada anak-anak saya, saya misalnya lebih ngajarin hal-hal yang sifatnya apa ya, kayak kalau dalam segi akademis ya, pengetahuan umum biasanya begitu. Gitu. Terus kemudian seperti masalah kedisiplinan juga, nah itu bertanggung bagian saya. Tapi ada juga yang biasanya ibunya, karena saya kan nggak 24 jam di rumah, gitu kan. Biasanya tuh dia oleh ibunya. Oh gitu.
Kalau Pak Agung sebagai guru, sebagai ayah, sebagai seorang yang mencari nafkah juga bagaimana itu? Pada dasarnya sama ya, siapa yang lebih punya waktu lebih banyak ya monggo. Tapi ketika seperti sekarang ini saya kan lebih ada acara keluar kota, secara nggak langsung istri saya yang nangani semua yang saya kerjakan di rumah. Gitu. Oh, seperti Dimana itu. kita ngebagi aja saling sih. melengkapi ibu gitu. Artinya saling mengisi mungkin ya. Iya. Di mana kekurangan ayah yang tidak bisa, ibu masuk. Ibu yang tidak bisa, ayah masuk. Yes. Mungkin seperti itu ya Pak Muhlis? Saling memahami juga, jadi kan tidak saling menuntut misalnya itu tugas kamu loh gitu. Gitu. Berarti nah, kembali lagi ya kesadaran seorang ayah bahwa itu bukan cuma tanggung jawab istri, bukan cuma tanggung jawab seorang ibu, tapi juga tanggung jawab suami, juga ayah di situ. Dan ya. kita juga nggak boleh gengsi ya, karena ini itu anak-anak kita gitu loh. Nah betul, ini ada yang saya penasaran nih ya. Kata Pak Agung itu kalau di sekolah kebanyakan kan ibu-ibu, Betul. sedangkan ini ayah terlibat. Malu nggak sih? Merasa eksklusif malah. Eksklusif. Eksklusif, luar biasa. Kayaknya terkenal di sekolah nih. Bisa jadi. Jadi edition ya. kalau di sana disebutnya kan ayah siapa ya nama anak Iya. misalnya, ketemu langsung katanya itu ayahnya siapa ya siapa Iya. gitu ya. Luar biasa merasa eksklusif gitu. Sama kayak guru PAUD laki-laki ya. Sama. Merasa eksklusif juga. Rasa eksklusif. Kemarin sangat waktu eksklusif. program mikrokredensial laki-lakinya ada berapa saya nanya deh. Hanya saya. Guru PAUD hanya saya. Ya. Cuma Pak Agung. Iya. Berarti terkenal dong gitu. Manusia langka. Ya. Iya, memang gitu. Memang di Australia juga ternyata demikian, Mbak. Jadi guru PAUD di Australia juga sama, tidak banyak. Nah kalau kita melihat ke lapangan nih ya, PAUD itu kan antara 4, 5, atau 6 tahun gitu ya. Kebanyakan lebih banyak itu gurunya perempuan gitu ya. Kenapa? Karena mungkin para laki-laki merasa satu gengsi jadi guru PAUD gitu ya. Akhirnya menjadi seperti tipikal di masyarakat bahwa yang ngasuh anak itu ya perempuan. Beda dengan guru SD dan ke atas. Laki-laki lebih banyak gitu ya. Karena mungkin lebih sulit juga mungkin ya karena mengajar anak usia dini. Betul nggak? Mungkin Pak Mukhlis anak yang pertama usia berapa? 6 tahun sekarang. Oh, 6 tahun gitu ya. Berarti belum bisa mengcompare ya ketika anak usia dini sampai sekarang 10 tahun ya. Belum. Kalau Pak Agung? Kalau saya yang paling besar itu usia 13 tahun. Berapa? 13 tahun. 13 tahun. Yang paling kecil? Yang kecil itu 8 tahun. Nah, berarti bisa mengcompare nih ketika anak ini usia dini, dia remaja, lebih sulit nggak pengasuhannya? Lebih sulit di anak usia dini sebenarnya. Gitu. Kenapa? Karena ya pertama ya mungkin ya waktu itu kalau di saya, di keluarga saya itu waktu itu saya tidak terlalu paham nih tentang anak usia dini. Sekarang aja saya paham. Saya mungkin juga harusnya saya paham dari dulu nih tentang pengasuhan gitu ya. Kalau sekarang itu memang sudah agak susah, sudah misalnya sudah seperti ini sudah agak susah ngebentuknya. Kita tahu kan usia dini ini kan golden age ya. Iya. Tapi yang nggak semua orang tahu itu. Nggak semua orang tahu. Teori itu tahu, tapi yang nggak kita sadari mungkin golden age ini ternyata nggak lama. Iya, betul. Berlalu gitu aja dan ketika itu sudah way too late, agak susah untuk kembali ke itu. Jadi buat orang tua nih yang ada di rumah, ini golden age ini bukan cuma golden age tapi juga nggak lama ini. Entar lagi kalau udah SMP, udah SMA, mereka biasanya sudah punya dunia sendiri, sudah punya teman sendiri dan udah nggak bakalan gampang lagi nanti. Iya. Ini pengalaman langsung dari Pak Agung ya, bahwa mendidik anak usia dini itu sulit. Jadi untuk para ayah, tolong dipahami bahwa seorang ibu, seorang istri mengurus anak itu, mengurus rumah itu bukan suatu hal yang mudah. Jadi dibutuhkan peran ayah gitu ya, secara bersama-sama untuk mendidik anak usia dini. Kemudian tentang keterlibatan ayah di sekolah, sejauh mana Pak Mukhlis melibatkan diri dengan kegiatan-kegiatan di sekolah? Jadi kemarin pernah ada lomba 17-an ya. Jadi itu kan harus didampingi antara anak dan orang tua. Orang tua terserah siapa saja boleh. Ibu boleh ya boleh. Oke, saya yang maju deh itu. Gitu. Jadi memang kemarin pas 17 itu pun itu cuma ada 2 ayah di situ yang ikut. Oh, terkenal lagi ini ya. Jadi sorotan. Yang lain perempuan, ibu-ibu semua. Apalagi pas ada itu lomba apa itu yang ambil bola, mindahin bola dari keranjang itu ya sudah ibu-ibu semua. Terus itu kan antara ayah sama anak ya, orang sama anak ya. Jadi anak yang mindahin bola, ayah megang, orang tua yang megang keranjang. Oke, semuanya ibu-ibu terus saya sendiri aja. Tapi tetap dia eksklusivitas rasa itu tetap ada ya. Dia merasa apa ya, wah ini merasa limited edition lah gitu.
Luar biasa. Kalau Pak Agung, kalau ngelihat di sekolah nih ada ayah yang begitu terlibat, itu gimana sih sebagai seorang guru rasanya? Ya, kalau saya terus terang ngajak ya, pasti ngajak. Sekarang kan kita tahu bahwa gimana sekarang kan, misalnya di Pak Muhlis cuma ada 2 nih. Sebenarnya gimana 2 orang ini bisa menularkan ke ayah-ayah yang lain gitu loh, supaya yuk kita ngobrol paling tapi jangan terlalu sering juga ya, karena juga kita sadar bahwa peran ayah juga cari duit juga ya. Jadi mungkin untuk kegiatan-kegiatannya mungkin nggak Mungkin kayak saat-saat tertentu gitu ya. Makanya saya kemarin ini saya inspired banget program dari Pak Mukhlis ini. Nanti rencana kita bikin di lembaga kita, mau saya kasih nama ngopi bareng bapak-bapak gitu. Jadi acaranya ngopi bareng nih. Kalau ngopi kan lebih relate ke bapak-bapak nih kayaknya tertarik nih, daripada kita bikin parenting untuk bapak-bapak misalnya gitu kan. Jadi apa sih parenting kalau kita bikin ngopi bareng ngopi bapak-bapak. bareng bapak-bapak. Nah, itu mungkin lebih ayo ngopi bareng gitu. Jadi pendekatannya aja nih, kita gimana caranya biar bapak-bapak nih ngikut gitu kan gitu. Gitu ya. Ada kopi pasti itu. Pasti ada kopi dong. Kalau Pak Mukhlis pernah nggak melakukan suatu hal yang mengajak ayah yang lain gitu? Oke, itu masih dalam tahapan perencanaan ya. Jadi di TK itu juga ada namanya grup komunitas bapak-bapak sayang anak. Khusus bapak-bapaknya. Oh. Jadi anggotanya itu juga baru sedikit sih, karena kita itu tujuannya tuh sebenarnya tuh sebagai wadah belajar ya para bapak-bapak juga tentang masalah parenting, dan juga untuk menularkan semangat kepada yang lain gitu. Jadi mungkin sekarang baru 3 atau 4, nanti berharapnya nanti 5, 6, 7 dan seterusnya. Dan itu komunitas itu bukan cuma sekedar setahun, bukan, tapi akan dilanjutkan juga seterusnya. Gitu. Jadi berkelanjutan. Ketika anak masih usia dini sampai mereka menuju masa remaja, dewasa, gitu. Itu harapannya seperti itu. Iya, dan itu akan ada sama. Jadi yang kegiatan Father Talk itu akan dilanjutkan oleh komunitas tersebut. Itu grupnya rame tuh? Sekarang rame, tapi di WhatsApp. Biasanya kalau grup ibu-ibu kan rame gitu ya. Iya. Kalau grup bapak-bapak kayak gimana nih, rame enggak gitu? Iya, kalau pembahasannya sih ya belum rame-rame, karena memang belum sosialisasi belum begitu banyak gitu di situ ya. Gitu. Tapi harapannya mudah-mudahan ke depannya lebih rame gitu, banyak pesertanya dan banyak ayah yang lebih sadar gitu ya untuk ikut grup tersebut yang lebih fokus pada pengasuhan pada anak. Dan bulan depan juga insya Allah akan dilaksanakan Gardening Day bersama ayah di TK tersebut. Seperti apa itu konsep acaranya? Konsepnya begini, jadi anak-anak itu yang pertama akan melukis topi tani. Apa namanya topi tani itu? Caping ya. Oke, nanti dilukis bersama ayah. Kemudian mereka akan menanam tanaman bersama ayah. Jadi ibu-ibu nggak boleh ikut. Wah, luar biasa nih Pak Agung, bisa dicontoh berarti ini ya. Menanam bersama ayah. Spesial hanya untuk ayah. Nah, yang kedua di akhir tahun juga nanti akan ada agenda berkemah bersama ayah. Wow. Ibu nggak diajak juga? Enggak, hanya ayah dan anak. Kasian ibu-ibu kalau kayak gini. Ya, kegiatan-kegiatan seperti yang ini. Yang seru-seru malah nggak diajak ibunya. Kegiatan seperti ini kan yang justru nanti awalnya kita bonding dulu nih sama walaupun belum dalam bentuk parenting gitu apa ya, nanti dari situ bisa masuk tuh kan gitu. Sudah connect semuanya udah nyambung. Itu juga sebenarnya menimbulkan kedekatan antara ayah dan sekolah yang jarang terjadi itu sebenarnya. Biasa kan ibu dan sekolah biasanya. Dan yang saya lihat ini acaranya memang lebih kepada laki banget gitu ya. Iya. Kayak menanam, camping gitu, dan memang supaya lebih menarik perhatian laki-laki gitu sebagai ayah gitu. Kalau masak kan pasti nggak mungkin. Iya betul. Selama mengikuti ini ya pengasuhan khususnya di sekolah, ada pengalaman nggak seperti apa yang misalnya yang lebih unik atau misalnya tantangan atau misal pengalaman yang nggak enak gitu, ada nggak? Tantangan ada sebenarnya, apalagi kalau anak itu ya emosi berubah-ubah. Iya betul. Iya. Mudi gitu ya? Iya, kadang-kadang bete-nya, kadang-kadang lagi happy-happy-nya gitu kan. Ya itu tantangannya. Bagaimana cara ketika dia bete itu kita bisa lurusin dia. Bisa kembalikan lagi moodnya ke awal lagi. Nah itu. Kemudian juga kalau lagi happy, bagaimana happy-nya itu jangan terlalu jangan terlalu seperti histeria begitu. Maksudnya jangan terlalu over lah gitu ya. Harus tetap dalam kondisi yang wajar. Gitu. Pernah nggak ada misalnya katakan kayak kasus gitu ya, atau masalah ketika anak punya masalah di sekolah, kemudian bagaimana cara ayah menyampaikan ke anak nih untuk menyelesaikan masalahnya? Ada trik juga nggak? Itu kalau selama ini sih memang belum pernah, tapi sudah pernah terpikirkan karena saya juga pernah ikut kelas parenting sebelum nikah ya, sebagai modal awal nikah itu juga. Jadi triknya satu, yang pertama kita harus membangun kesadaran anak tersebut. Kita harus cari tahu itu anak salah siapa misalnya. Misalnya antara dua anak yang berkelahi di kelas ya, biasa wajar kan. Kita harus cari tahu siapa yang salah. Tapi kita nggak boleh terlalu membela anak. Anak itu harus diajarkan rasa, dia tuh merasa melihat diri sendiri loh. Harus berasa seperti misalnya ada salah,
dia tuh harus kembali ke diri sendiri. Ini yang salah sebenarnya dia atau saya gitu loh. Nah, Kalau itu harus seandainya diajarkan. ternyata anaknya yang salah, Berarti anak itu harus diajarkan minta maaf itu yang pasti kita harus ajarkan anak itu introspeksi diri. Itu yang terpenting. kalau sebaliknya, Hal baiknya kita ajarkannya untuk memaafkan orang tersebut. oh, Jadi jangan kita ajarkan mereka untuk dendam atau merasa dibela. Karena sekarang banyak kondisi anak tuh dibela kemudian jadi manja. Gitu. Mentalnya jadi kayak kerupuk. umes ya. Iya. Mentalnya down jadi. Jadi gitu ya, ternyata ketika anak menemukan masalah nih di sekolah, ayah harus punya peran ketika bagaimana anak mampu menyelesaikan masalah Iya, itu itu. dengan cara yang arif dan bijak gitu ya Pak Muklis. Kalau Pak Agung sebagai seorang guru nih, anak banyak nih ya, ada nggak melihat perbedaan anak-anak di mana ayahnya terlibat aktif dengan anak-anak yang anaknya tidak begitu terlibat aktif? Ya, ada sebuah cerita ya, kasus ya. Di lembaga saya itu ada anak yang dia umur 5 tahun, tapi badannya gede nih. Oh. Big 5 years old, saya bilang kemarin. Dia tuh suka mukul temennya. Terus guru-guru yang perempuan ini sudah angkat tangan. Akhirnya mau nggak mau saya coba turun tangan gitu ya. Ini kenapa nih anak-anak ini? Akhirnya saya panggil dia, saya ajak main. Saya ajak main ke taman, ke APE luar, terus udah gitu saya ajak main ke kantor. Di kantor saya ajak nyanyi-nyanyi, di kantor ada gitar, saya nyanyi-nyanyi sama dia. Ternyata dia relate nih sama saya, gitu kayak ada chemistry gitu. Terus ya udah akhirnya saya kasih tahu lah dia, jangan gini lagi ya, jangan gitu lagi. Setelah itu dia ngedengerin gitu ternyata dia ngedengerin. Ternyata setelah kita cross check ke ibunya, saya ngobrol sama ibunya, ternyata memang ayahnya ini memang kerja di luar negeri. Gitu loh. Jadi jarang ketemu. Jadi jarang ketemu dan memang dia seperti kehilangan figur seorang ayah gitu. Maka dari itu saya mencoba bukan menggantikan dia jadi ayah ya, saya jadi ayah jadi ya enggak. Di sekolah. Di sekolah gitu Iya, ya. Saya paham. mencoba memberikan peran itu kepada dia. Pak Agung sepertinya khawatir kita gimana gitu Pak Mulis. Iya, Mister saya nanti nonton juga kan. Gitu. Jadi saya coba menggantikan peran ayahnya ketika di sekolah. Jadi lebih banyak ngedengerin dia, saya ajak main. Itu luar biasanya yang bikin saya agak-agak terenyuh gitu ya. Setiap ketemu sama dia tuh kalau dulu cuma salaman, cium tangan. Tapi setiap ketemu saya, dia selalu peluk saya. Wah. Nggak cuma di sekolah. Di luar sekolah pun dia kalau Kalau ketemu peluk saya. Sampai di kelas ketika dia lagi belajar nih, Mbak ya. Saya datang, dia lari, Mbak, dari tempat duduknya yang jauh, dia naik ke meja nih. Naik ke meja cuma peluk Cuma saya. pengen peluk. Jadi itu yang bikin saya, wah, segitunya ya peran ayah itu loh Iya, di betul. rumah gitu loh. Jadi itu Iya. juga jadi cerita yang menarik sih menurut saya. Iya, ini kisah yang menarik ya, bagaimana peran ayah, kasih sayang ayah begitu sangat didamba oleh anak gitu ya. Dan ternyata kalau dilihat lagi berarti sebetulnya kasih sayang ayah itu melembutkan hati ya. Iya, karena menanamkan Justru karakter. melembutkan hati anak ya. Hmm. Seperti yang dicontohkan Ya, oleh betul. Pak Agung gitu ya. Nah sekarang kalau kaitannya dengan karakter, ada bedanya juga nggak gitu? Kalau ini kan satu kasus ya, tapi Ya. kalau karakter secara yang melekat, ada nggak karakter yang melekat kepada anak yang memiliki ayah yang begitu aktif mengasuhnya dan yang tidak? Kalau yang pertama, kalau yang nggak aktif gitu ya, ayahnya yang bukan nggak aktif, malah nggak ada peran ayah gitu. Biasanya kan Saya- ada yang lebih pendiam, aktif, kemudian banyak bicara atau kayak gitu, ada kayak gitu? Ada yang di kami itu ada satu anak yang memang setiap hari diantaranya sama ayahnya. Dan itu memang perkembangannya lebih baik. Dia sosialisasinya baik, bahkan dia juga secara akademis juga baik, terus ikut-ikut lomba juga sering juara gitu. Karena ayahnya di situ memotivasi sampai nganterin ke tempat lomba, kemanapun pasti diantar sama Sampai ayahnya. sebegitunya Begitu, ya? betul. Dia lebih supel anaknya. Iya, betul. Kalau anak Pak Mulis seperti itu juga di sekolah, dia percaya dirinya tinggi gitu ketika kalau Pak Mulis lihat di sekolah seperti apa? Kalau di sekolah sih ya saya nggak tahu karena nggak lihat ya, tapi karena pas online kemarin, pas daring, karena kemarin Palembang tuh kena musibah kabut asap. Ya, jadi sementara sekolah tuh didaringkan dulu. Oh gitu. Oke, jadi saya dampingi anak saya daring. Ya, oke, saya lihat gimana dia percaya dirinya itu di sekolah, di dalam kegiatan belajar tersebut. Oh, kalau dari cerita guru, misalnya dari laporan per 3 bulan atau per 6 bulan, bagaimana tuh? Ya ada. Ya. Dia lebih percaya diri gitu percaya diri, ya? ya. Ada karakter yang lebih menonjol nggak misalnya? Karakter menonjol tuh apa ya? Seperti dikatakannya tuh itu seperti kayak negatifnya ya, pamer pengetahuan. Tapi mungkin karena saking percaya Iya, dirinya kali iya. ya. Karena kan peran ayah juga Pede ya? memberikan rasa aman Iya. buat anak juga. Ketika ayah datang tuh kan kayak
oh aku aman nih, aku pede. Nah, kan Berarti kayak gitu. anak-anak usia dini ini sekarang udah tahu namanya flexing ya, pamer. flexing. Aku tahu ini loh, yang ngajarin siapa? Ayah gitu. Jadi percaya dirinya saking tingginya, mungkin kita nyebutnya kayak pamer. Menurut saya sih mereka ya karena aku tahu, mereka memberitahu, jadi gitu. Nah, Pak Agung, ada nggak sih upaya menanamkan kesadaran kepada para ayah tentang pentingnya peran seorang ayah dalam pendidikan anak usia dini? Ya salah satunya ya seperti yang dilakukan oleh Pak Mulis ya di TK-TK itu. Intinya kan kalau di teacher parent collaboration tadi kan komunikasi dulu ya, komunikasi dengan orang tua, ayah atau ibu. Ayah juga penting, ibu juga penting. Yang kedua tentu saja kerjasama yang baik gitu ya. Setelah komunikasi itu artinya ngobrol ya. Dari yang saya bilang di pagar itu, sudah itu kita adakan kerjasama. Yang ketiga tentu saja berbagi peran atau keterlibatan orang tua. Seperti lomba-lomba itu kan juga keterlibatan. Termasuk keterlibatan itu bukan cuma hanya parenting hadir, tapi juga mempersiapkan acara parenting itu sendiri. Jadi mulai dari mungkin penentuan narasumbernya, topik apa yang akan kita pilih, itu juga kita libatkan orang tua untuk Ya, bahkan turun rembuk. gimana caranya supaya ada impact ya dari Betul, parenting tersebut. apa yang ya. dibutuhkan sama orang tua, ayo kita fasilitasi seperti itu. Bukan cuma sekedar mengadakan acara Yes, selesai Mbak. sudah, tapi betul. impactnya itu justru Ya, ya yang tunggu-tunggu. Kalau Pak Mukhlis upayanya seperti apa gitu? Entah dari sekolah atau dari Pak Mukhlis untuk melibatkan ayah. Gitu. Kalau dari kami ya tadi ya seperti yang saya katakan tadi ya membuat komunitas tadi sebagai wadah belajar, karena kita tuh kalau mau belajar kita harus punya komunitas dulu. Oh. Ya karena kalau satu orang saja yang sadar, yang pengen oke ya pengen belajar nih, pengen parenting, tapi yang lain nggak sadar, nggak mau, Susah ya. susah. Makanya kita buat bentuk wadah, karena sebenarnya gini, ada banyak sekali orang tua atau ayah yang pengen belajar, tapi kadang-kadang tidak ada komunitas tersebut. Nah itu yang menghalangi mereka. Akhirnya ketika ada keinginan tapi tidak ada jalan, ujung-ujungnya udah melempem lagi, mundur lagi, gitu. Jadi harus keinginan tersebut harus disambut dengan yang namanya wadah atau jalannya ya. Jadi dengan begitu kan terwujudlah keinginan tersebut. Atau di sekolahnya ada program tertentu yang terkait ayah dengan anak gitu? Ya tadi tadi seperti yang itu. tadi yang berkebun tadi, kemudian kemah dan termasuk komunitas tadi. Ya komunitas itu nanti yang seperti komunitas bapak-bapak sayang anak tadi itu akan menjadi planner untuk kegiatan Father Talk selanjutnya. Ya seperti yang kata Pak Ung tadi ya, orang tua yang menyiapkan konsep. Nah seperti juga yang dikatakan oleh kepala sekolah TK IT Astana bahwa ke komunitas bapak-bapak sayang anak itu nantinya akan menjadi seperti planner ya. Jadi mereka yang menentukan pembicara, konsepnya, tanggal dan waktunya seperti itu. Oh, seperti itu ya. Kalau Pak Agung setelah mengikuti nih program mikrokredensial gitu ya, impact yang paling dirasakan untuk sekolah Pak Agung seperti apa? Mikrokredensial kemarin itu kan saya tidak hanya bersyukur bisa bergabung dengan itu karena kuliah dengan belajar bersama dengan Universitas Monash Australia, tapi juga saya bertemu dengan orang-orang hebat yang seluruh Indonesia ini yang lolos mikrokredensial. Saya juga akhirnya belajar banyak dari mereka, bukan hanya dari mereka yang dari Australia, tapi juga dari teman-teman yang satu profesi sama saya. Termasuk salah satunya Father's Talk tadi, terus ada beberapa praktik baik yang nanti insya Allah akan kita terapkan di sekolah. Intinya memang teacher parents collaboration memang sangat amat penting untuk dilakukan, untuk dikerjakan, bukan hanya sekedar kerjasama saja, tapi juga terlibat orang tua, memantik sense of belonging mereka kepada terhadap anak-anaknya, biar mereka sadar bahwa anak-anak ini adalah masa depan negara kita, generasi kita ke depan yang harus benar-benar kita jaga. Itu sih. Sudah disiapkan program lanjutannya seperti apa? Sudah jelas. Di sekolah gitu, karena sudah mengikuti program ini, maka sudah disiapkan program untuk di sekolah ya. Oh, luar biasa. Luar biasa ya sharing pengalaman kali ini dari Pak Agung maupun dari Pak Mukhlis. Beliau kedua-duanya adalah seorang ayah juga seorang pekerja. Jadi bisa meng-compare ya. Tidak maksud membandingkan, tapi pasti punya pengalaman yang berbeda antara pengasuhan terhadap anak-anaknya. Seperti Pak Mukhlis tadi, anaknya masih balita dua-duanya ya Pak ya, yang satu 6 tahun ya, yang satu lagi berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun, sedangkan Pak Agung yang satu sudah remaja, yang satu masih anak usia dini. Jadi bisa kita mengambil perbandingan seperti apa pengasuhannya. Nah terakhir ada closing statement dari Pak Mukhlis, silakan. Oke, jadi begini, bahwa ayah itu sebagai kepala keluarga, juga sebagai imam, dan tugasnya bukan hanya sekedar mencari nafkah, bukan hanya sekedar mencari uang,
tapi juga dia tuh mereka memiliki peran yang penting dalam pengasuhan anak. Jadi jangan sampai anak kita itu ketika mereka sudah dewasa, kita tidak punya peran apapun di situ dalam pembentukan karakternya, sehingga mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak itu menjadi renggang pada kemudian hari nanti, seperti itu. Kemudian selain itu juga bahwa pada saat golden age ya, ayah itu memiliki peran yang penting dalam menciptakan motivasi pada anak dan juga pembentukan karakter juga, seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Mukhlis. Berikutnya dari Pak Agung, silakan closing statement-nya. Kalau dari saya, dari sudut pandang lembaga ya, yang pertama adalah keluarga itu adalah benteng utamanya, benteng utama pengasuhan anak usia dini tentu saja. Dan ingat juga bahwa masa golden age ini bukan hanya golden age segitu aja, tapi masa ini nggak lama. Kita meremelek kalau istilahnya ya, tiba-tiba anak-anak sudah remaja aja. Dan itu kita nggak akan kerasa. Masa-masa di mana anak-anak rewel, anak-anak nangis, ngejer-ngejer minta mainan misalnya, itu akan lewat gitu aja. Jangan disia-siakan. Jadi buat ibu-ibu yang sekarang lagi pegang HP nih, yang jarang main sama anaknya, atau ayahnya juga yang sering pegang HP, jarang main sama ayahnya, taruh HP-nya, main sama anak-anak, karena masa-masa itu akan lewat gitu aja. Sebelum terlambat, mari kita kerjasama yang baik untuk pengasuhan anak usia dini. Sahabat guru Paudikmas di seluruh Indonesia, jika anak diibaratkan seperti senjata, maka tugas ayah adalah menajamkannya. Sedangkan ibu mengajarkan bagaimana menggunakan dengan bijak dan juga menyimpannya dengan baik. Ke pasar beli ikan teri, dimakan bersama teman. Saya Ratu Ratna Komalasari, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.